Kita akan membahas komponen yang pertama dalam sistem refrigerasi yaitu evaporator. Evaporator ini bertugas untuk menyerap panas dari objek yang ingin didinginkan, baik berupa ruangan kamar, ruangan kelas, ataupun ruang di dalam kulkas ya, seperti itu. Jadi evaporator ini nanti dioperasikan pada suhu yang dia relatif lebih rendah daripada suhu objeknya. Kenapa demikian? Karena supaya terjadi perpindahan panas dari suhu objek yang ingin didinginkan ke refrigeran yang suhunya lebih rendah. Ya kan perpindahan panas itu terjadi dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Jadi aliran massa refrigeran atau fluida kerja ini dilambangkan dengan M dot, satuannya adalah kilogram per sekon. Nah, panas yang masuk ke evaporator ini ya mengakibatkan refrigeran tersebut mengalami penguapan gitu. Jadi ketika refrigeran itu sebelum masuk ke evaporator dia sudah berada pada fase di sini ya, titik 1 di sini adalah fase campuran. Jadi kalau fase campuran itu berarti ada fase cairnya dan ada fase gasnya. Jadi seperti itu. Nah, setelah dia menerima panas dari beban ya, karena dia suhunya lebih rendah daripada suhu lingkungan, dia mengalami penguapan. Nah, penguapan yang terjadi dilihat di sini terjadi pada suhu yang konstan. Makanya di sini T-nya di diagram TS ini kan suhu ya, S itu entropi. Nah, suhu yang poin 1 yaitu masukannya evaporator itu sama dengan suhu refrigeran yang keluar, yaitu di poin 2, yaitu 2 itu kan keluarannya dari evaporator. Jadi suhunya sama dan tekanannya juga sama. Berarti apa? Artinya kalor yang diserap di evaporator ini implikasinya adalah terhadap kalor laten, yaitu kalor yang menyebabkan terjadinya perubahan fase. Dalam hal ini adalah evaporasi atau penguapan. Nah, sehingga apa? Dia berpindah dari sini ke sini dan tingkat energinya lebih tinggi. Ya, artinya begini, fraksi di uap jenuh ya, fraksi uap di gas jenuh ini itu fraksi uapnya 100%, artinya uapnya sudah 100%. Kalau di sini kan masih campuran, mungkin masih 40%, 30% seperti itu. Ya, setelah mengalami penguapan dia menguap semua dan kalau dilihat di sini ada kurva ungu di sini. Kurva ungu yang di sini yang pertama ya, maaf, yang di sini, kurva ungu yang di sini, kurva ungu yang di sini. Nah, kurva ungu yang di sini ini adalah kurva pada titik 1. Jadi di titik 1 ini dilalui oleh kurva ungu yang ini. Kita namakan dia dengan H1. Nah, kurva H1 ini, kurva entalpinya atau kurva isentalpik ini, nilai entalpinya lebih kecil daripada kurva entalpi H2 yang di sini. Jadi semakin ke sana itu entalpinya semakin tinggi. Jadi begini, meskipun suhu dan tekanannya sama, jadi begini, evaporator itu kan garis kerjanya dari sini ke sini. Dari mendatar dari sini ke sini itu kan terjadi di sepanjang garis yang ini saya gambarkan yang di kuning ini ya. Set set set. Nah, seperti itu. Ini adalah tekanan yang konstan atau grafik isobarik. Artinya tekanan di P1 itu sama dengan tekanan di P2. Jadi dia tekanannya tetap dari 1 ke 2, suhunya juga tetap dari 1 ke 2, tetapi fraksi uapnya berubah ya, bertambah dan entalpinya berarti bertambah. Jadi Anda sudah tahu sekarang yang mempengaruhi nilai entalpi itu selain suhu dan tekanan juga fraksi uap ya, seperti itu. Mari kita analisis tentang neraca energinya. Seperti biasa kita akan mulai dari dalil yang umum yang kita pelajari dulu ya, bahwa ini kekekalan energi pada sistem terbuka. Karena memang ini adalah sistem terbuka, pada evaporatornya ada massa yang masuk dan ada massa yang keluar. Di dalam sistem ini juga ada energi yang masuk. Batasan sistem dilambangkan dengan garis putus-putus yang biru ini. Terus Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa DE per DT atau laju akumulasi energi di dalam sistem evaporator ini adalah sama dengan I dot, artinya laju energi yang masuk, EO dot atau EOT ya, laju energi yang keluar. Jadi satuannya ini dalam watt. Nah, dalam keadaan steady state, kenapa dikatakan steady state? Karena di sini alirannya itu di sini tidak ada di setiap komponen ini. Dalam hal ini kita fokusnya ke evaporator aja. Di sistem evaporator ini tidak ada panas yang terakumulasi. Artinya aliran itu loss aja gitu loh. Mengalir, panas juga begitu kan. Nah, panasnya masuk kemudian nanti dikeluarkan lewat sini, nanti energi kita bahas ya. Jadi ini sistemnya steady state, artinya tidak ada akumulasi energi di dalam sistem. Berarti logikanya kalau DE per DT sama dengan 0, berarti
EI dot dikurangi EO dot itu sama dengan 0. Jadi laju energi yang masuk EI dot sama dengan laju energi yang keluar EO dot, atau daya input sama dengan daya output. Itu hukum ketika sistem itu terjadi secara steady state. Ya, kok gini lagi. Oke, lanjut. Nah, energi yang masuk ke dalam sistem evaporator itu kalau boleh dibilang ada dua rombongan ya. Yang pertama adalah energi yang dibawa oleh refrigeran yang masuk ke evaporator. Jadi setiap massa yang mengalir dia akan membawa trio energi. Sekali lagi trio energi, yaitu yang pertama adalah energi karena dia memiliki suhu dan tekanan tertentu dan fraksi uap tertentu tentunya di sini ya karena fraksi campuran. Maka dia memiliki tingkat energi yaitu H1. Kok gini terus? H1 di sini ya. Jadi titik 1.1 dia memiliki tingkat energi entalpi H1 tertentu. Jadi MH1. Dan karena dia fluidanya bergerak dengan kecepatan tertentu, berarti dia membawa energi kinetik. Kalau dikasih dot berarti jadi daya kinetik. Karena dia memiliki posisi ketinggian tertentu, berarti dia punya energi potensial MgZ2. Nah, sama aja yang keluar itu poin 2 berarti M dot V2, V2 itu berarti kecepatan refrigeran yang keluar, dan Mg Z2. Z itu adalah posisi aliran yang keluar dari evaporator. Cuma memang seterusnya dan biasanya kita akan mencoret si laju energi kinetik, laju energi potensial yang masuk, laju energi potensial yang keluar, laju energi kinetik yang keluar. Karena apa? Perbedaan dari sisi kiri dan sisi kanan itu tidak signifikan, ya seperti itu. Sehingga kita bisa coret, ya. Sehingga yang ada ketinggalan adalah M dot dikali H1 atau laju aliran massa dikali entalpi fluida yang masuk, refrigeran yang masuk, ditambah dengan yang kedua adalah rombongan, bukan rombongan ini ya, paket dari panas yang diserap tersebut. Jadi ada energi yang dibawa refrigeran dan ada energi dari panas yang diserap. Panas yang diserap oleh evaporator dilambangkan dengan QeVPTR, saya singkat begitulah ya. Ini berarti panas yang diserap oleh evaporator. Jadi laju panas yang diserap evaporator tersebut. Nah, ini adalah energi yang masuk. Ini berarti dicoret ya. Berarti tinggal M dot H1 ditambah QeVaporator. Sama dengan M dot H2. Ini berarti artinya si refrigeran itu kan sudah menguap ya di fase cair gas jenuh ini. Dia memiliki tingkat energi H2. Berarti ada energi yang keluar dari sistem evaporator tersebut dibawa oleh refrigeran yang keluar. Dia memiliki tingkat energi H2. Nah, kalau begitu, tingkat energi entalpi H2 maksudnya. Sehingga persamaannya menjadi Q evaporator sama dengan M dot H2 dikurangi M dot H1. Nah, H2 itu berarti entalpi gas jenuh ya, atau saturated gas yang keluar dari evaporator, saturated gas dari refrigeran, dikurangi dengan entalpi dari refrigeran yang masuk ke evaporator, seperti itu. Sehingga kita akan ketemu panas yang diserap oleh evaporator ya mengakibatkan adanya apa? Kenaikan entalpi. Jadi entalpi dari refrigeran yang keluar ini mengalami peningkatan gitu. Ya, seperti itu neraca energinya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.